Ganda putra sensasional Fajar Fikri yang baru 4 bulan berpasangan mengincar gelar juara Indonesia Masters 2026 di tengah sorotan publik tuan rumah. Selamat datang kembali di Breaking News Olahraga, tempat kita akan mengupas tuntas ambisi besar pebulu tangkis kebanggaan kita, Muhammad Syohibul Fikri, di Indonesia Masters 2026. Sebuah turnamen BWF Super 500 yang dijadwalkan akan mengguncang Istora Gelora Bung Karno di Jakarta dari tanggal 20 hingga 25 Januari 2026. Istora Senayan akan menjadi saksi bisu penampilan perdana Fikri bersama pasangan barunya, Fajar Alfian, di hadapan publik sendiri. Ini bukan sekedar turnamen biasa, ini adalah panggung pembuktian bagi duet yang telah mencuri perhatian dunia bulu tangkis dalam 4 bulan terakhir. Dari laporan yang kami terima, performa mereka memang luar biasa dan menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar. Tentu saja, Fikri sendiri menyadari bahwa target juara bukanlah hal yang mudah. Persaingan di level Super 500 hingga Super 1000 sangat ketat, di mana setiap poin adalah pertarungan. Fokus dan konsentrasi akan menjadi kunci utama, apalagi dengan tekanan ekspektasi dari ribuan pasang mata yang memadati Istora. Bagaimana menurut Anda? Apakah tekanan ini akan menjadi bumerang atau justru pemicu semangat? Ini adalah pedang bermata dua, namun saya optimis akan menjadi motivasi ekstra. Fikri telah menegaskan targetnya untuk menjadi juara. Ia tahu betul bahwa memenangkan gelar di turnamen sekelas Super 500 ini tidak akan mudah, karena semua pemain terbaik dunia akan turut berpartisipasi, siap memberikan perlawanan sengit. Ya, ia juga mengungkapkan perasaannya tampil di depan publik sendiri. Nanti memang pertama kali saya berpasangan dengan Fajar di tuan rumah dan memang sangat antusias, ujar Fikri kepada para pewarta di Jakarta. Antusiasme itu harus disalurkan dengan tepat agar tidak menjadi beban yang terlalu berat di pundak mereka. Ketidakterburu-buruannya dalam menghadapi pertandingan adalah kunci. Ia bertekad untuk tidak terlalu menggebu-gebu dan tetap fokus pada pertandingan demi pertandingan. Harapan besarnya adalah bisa menjaga konsentrasi dari awal hingga akhir dan meraih hasil maksimal di Istora Senayan, mengharumkan nama Indonesia di kancah bulu tangkis internasional. Konsistensi adalah segalanya. Dan berbicara tentang konsistensi, pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Syohibul Fikri yang baru dipasangkan 4 bulan telah mencatatkan prestasi yang benar-benar luar biasa. Kita semua tentu masih ingat bagaimana mereka berhasil menjuarai China Open 2025, sebuah turnamen BWF Super 1000 yang sangat prestisius. Itu adalah pencapaian yang fantastis dalam waktu yang begitu singkat. Betul sekali. Selain gelar juara di China Open, Fajar dan Fikri juga sukses menjadi runner-up di beberapa turnamen penting lainnya. Sebut saja Korea Open 2025, sebuah BWF Super 500, lalu Denmark Open 2025, France Open BWF Super 750, serta Australian Open 2025. Ini adalah rentetan hasil positif yang menunjukkan kualitas mereka sebagai pasangan baru. Rentetan hasil positif ini juga yang membuat peringkat dunia mereka melesat tajam. Dari yang mungkin tidak diperhitungkan, kini Fajar dan Fikri menempati peringkat ke-11 dunia dengan koleksi 66.590 poin. Ini adalah loncatan yang patut diacungi jempol. Dan mereka hanya terpaut tipis dari pasangan Chen Boyang dan Liu Yi yang memiliki 66.942 poin. Persaingan menuju 10 besar semakin memanas. Jarak yang sangat dekat menunjukkan betapa kompetitifnya mereka di level tertinggi. Saat ini, Fajar dan Fikri tengah mempersiapkan diri untuk berlaga di BWF World Tour Finals 2025. Ini adalah turnamen penutup musim yang sangat penting yang akan berlangsung di Hangzhou, China dari tanggal 17 hingga 21 Desember mendatang. World Tour Finals adalah ajang pembuktian konsistensi sejati. Semua mata akan tertuju pada mereka. Apakah Fajar dan Fikri mampu melanjutkan performa sensasional mereka dan menutup musim dengan gemilang? Ini bukan hanya tentang meraih gelar, tetapi juga tentang membangun fondasi untuk 2026, di mana Indonesia Masters menanti sebagai target utama. Dan tentu saja, tekanan sebagai tuan rumah di Indonesia Masters 2026 akan menjadi ujian sesungguhnya. Namun, dengan pengalaman dan chemistry yang terus terjalin, saya percaya mereka memiliki potensi besar untuk menghadapi semua tantangan. Kesiapan mental dan fisik akan menjadi faktor penentu. Betul sekali.
Para penggemar bulu tangkis di seluruh Indonesia pasti sudah tidak sabar menantikan aksi mereka. Dukungan penuh dari publik Istora akan menjadi suntikan semangat yang tak ternilai harganya. Kejutan di Syed Modi Internasional 2025. 3 wakil Indonesia melaju. Akankah dominasi mereka berlanjut? Selamat datang di Breaking News Bulu Tangkis. Kita akan mengupas tuntas gemuruh kemenangan yang baru saja mengguncang Lucknow, India pada Kamis 27 November. Ada getaran listrik di udara saat wakil-wakil terbaik kita menunjukkan taringnya, memicu euforia di kalangan penggemar. Dan yang paling dramatis, ganda putri Isyana Shahira Meida dan Rinjani Kwinara Nastin tampil bak badai. Mereka menggulung unggulan ketiga Taiwan, Sung Xiaoyun dan Yu Qianhui dengan skor telak 21-16 dan 21-8. Sebuah deklarasi kekuatan yang mengejutkan, menandakan ambisi besar di Syed Modi Internasional 2025. Tak ada keraguan, mereka datang untuk menang. Kemenangan 2 game langsung ini bukan sekedar angka, ini adalah pernyataan. Isyana dan Rinjani menunjukkan konsistensi luar biasa, tak memberi celah sedikit pun. Setiap pukulan adalah bukti latihan keras, setiap poin adalah hasil strategi brilian. Mereka kini menjadi ancaman serius di Syed Modi Internasional 2025, turnamen berhadiah 4 miliar rupiah ini. Kini tantangan berikutnya menanti. Wakil Jepang, Kaho Osawa dan Mai Tanabe di perempat final. Ini bukan sembarang laga, ini adalah pintu menuju semifinal. Akankah duet Indonesia ini mampu menjaga api semangat dan momentum kemenangan mereka? Seluruh mata tertuju pada mereka di Syed Modi Internasional 2025 ini. Tak hanya putri, ganda campuran kita juga mengaum. Pasangan baru Dejan Ferdinandsyah dan Bernardine Anindya Wardana tanpa ampun menyingkirkan wakil tuan rumah, Mithilesh P. Krishnan dan Varna Prabuanan. Langkah awal yang fantastis bagi Dejan dan Bernardine di Syed Modi Internasional 2025. Sebagai unggulan ke-8, Dejan dan Bernardine memang tak bercanda. Mereka melibas lawan 2 game langsung, 21-12 dan 21-6. Ini bukan cuma kemenangan, ini adalah demonstrasi chemistry dan koordinasi sempurna. Mereka adalah harapan baru kita di kancah internasional. Pertarungan selanjutnya, Sabtu 28 November, melawan Malaysia, Wong Tianchi dan Lim Chiu Sien. Ini adalah ujian mental dan taktik. Mampukah Dejan dan Bernardine menaklukkan lawan dan terus melaju? Apakah Syed Modi Internasional 2025 akan menjadi panggung kejayaan mereka? Dan kemudian ada drama epik dari Marwan Faza dan Aisyah Salsabila Putri Pranata. Mereka juga ke perempat final Syed Modi Internasional 2025, tapi tidak dengan mudah. Mereka harus berdarah-darah melawan wakil tuan rumah, Dhruv Rawat dan Kamanesh. Unggulan keempat Marwan dan Aisyah dipaksa bermain rubber game yang mendebarkan. 21-19, 17-21, dan akhirnya 21-10. Ini adalah pertarungan habis-habisan, bukti mental baja yang tak tergoyahkan. Mereka membuktikan bahwa semangat juang Indonesia tidak pernah padam di Syed Modi Internasional 2025. 3 pasangan di perempat final. Ini adalah sinyal bahaya bagi lawan dan harapan membuncah bagi Indonesia. Determinasi tinggi para wakil kita akan diuji di setiap pertandingan. Para penggemar bulu tangkis di seluruh dunia pasti akan terpaku melihat Syed Modi Internasional 2025 ini. Perjalanan masih panjang dan setiap pukulan berarti. Fokus, konsentrasi, dan kondisi fisik prima adalah kunci. Dukungan kita adalah bahan bakar mereka. Semoga Isyana Rinjani, Dejan Bernardine, dan Marwan dan Aisyah bisa mengibarkan merah putih di podium Syed Modi Internasional 2025. Kita semua menantikan sejarah baru. Syed Modi Internasional 2025 bisa jadi saksi dominasi bulu tangkis Indonesia. Dengan kerja keras dan doa, tidak ada yang mustahil. Mari terus dukung pahlawan olahraga kita.